warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Psikologi Pendidikan akan menjelaskan materi tentang perkembangan peserta didik. Saya Ananda Rima Yunita, NPM 187. Yang pertama, pengertian perkembangan. Perkembangan adalah suatu proses bertambahnya kemampuan atau skill pada struktur tubuh yang bersifat kompleks sehingga dapat disebut dengan proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ tubuh yang berkembang menurut caranya sehingga memenuhi fungsinya. Yang kedua, prinsip-prinsip perkembangan. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, perkembangan berlangsung seumur hidup. Yang kedua, perkembangan berlangsung secara berangsur-angsur. Yang ketiga, perkembangan berlangsung dari kemampuan yang bersifat umum ke kemampuan yang bersifat khusus. Yang keempat, perkembangan secara relatif beraturan memiliki pola-pola tertentu. Yang kelima, perkembangan berjalan sejajar atau berkorelasi dengan aspek lainnya. Mustafa dari kelas A618 dengan nomor NPM 190. Saya akan menyampaikan faktor-faktor dasar perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor keturunan, bakat yang dimiliki, dan proses pematangan fungsi kognitif. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor lingkungan sekitar dan proses belajar peserta didik. Menurut ahli psikologi, perkembangan kehidupan seseorang dipengaruhi oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan. Aliran Navitisme menyatakan bahwa seorang individu akan menjadi pribadi yang sebagaimana adanya, yang telah ditentukan oleh bawaan dan sifatnya yang dibawa sejak ia lahir. Sementara itu, aliran empirisme mengatakan sebaliknya, bahwa seorang individu diibaratkan kertas putih yang masih bersih. Ia akan menjadi pribadi yang khas dan unik sebagaimana yang dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan, dan lingkungan hidupnya. Saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan fisik peserta didik. Teori perkembangan fisik peserta didik dikemukakan oleh Gassel dan Ames serta Illingsworth. Perkembangan fisik mencakup berat badan, tinggi badan, dan perkembangan motorik. Dalam pendidikan, pengembangan fisik anak mencakup pengembangan kekuatan, ketahanan, kecepatan, kecekatan, dan keseimbangan. Menurut Gassel dan Ames serta Illingsworth yang dikutip oleh Slamet Suyanto, perkembangan peserta didik pada anak usia dini mengikuti 8 pola umum sebagai berikut. Yang pertama, berkelanjutan, yakni suatu perkembangan yang dimulai dari yang sederhana menuju ke perkembangan yang kompleks. Yang kedua, kesamaan ketahapan, yakni suatu perkembangan yang memiliki tahapan untuk semua anak meskipun kecepatan tiap anak mencapai tahapan tersebut berbeda. Yang ketiga, yakni perkembangan yang ada pada peserta didik yang dipengaruhi oleh perkembangan sel saraf. Semua sel saraf telah terbentuk sejak anak lahir meskipun masih terus berlangsung sampai beberapa tahun kemudian. Yang keempat, proses dari umum ke khusus, yakni suatu perkembangan yang dimulai dari gerak yang bersifat umum kepada gerak yang bersifat khusus. Gerakan menyeluruh dari badan yang terlebih dahulu, kemudian gerakan bagian-bagiannya. Hal ini dikarenakan otot-otot besar berkembang lebih dahulu daripada otot-otot halus. Yang kelima, dari gerak refleks bawaan ke arah terkoordinasi, yakni perkembangan yang dimiliki peserta didik yang dimulai dari gerak refleks bawaan yang dibawa sejak lahir ke dunia kepada aneka gerak yang terkoordinasi bertujuan. Yang keenam, cephalo-caudal direction, yaitu
Suatu perkembangan yang ditandai dengan bagian yang mendekati kepala lebih cepat daripada bagian yang mendekati bagian ekor. Contohnya, otot pada leher terlebih dahulu daripada otot pada kaki. Yang ketujuh, ada proximal distal, yakni suatu perkembangan yang ditandai dengan bagian yang mendekati sumbu tubuh berkembang terlebih dahulu daripada yang lebih jauh. Yang terakhir, yang kedelapan, from bilateral to cross-lateral coordinates, yakni suatu perkembangan yang dimulai dari koordinasi organ yang sama berkembang lebih dahulu sebelum melakukan koordinasi organ bersilangan. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Biragustian dari kelompok 2 NPM 191 dan saya akan menjelaskan materi tentang teori perkembangan biologis peserta didik. Teori perkembangan biologis peserta didik banyak dikemukakan oleh para ahli seperti Aristoteles, Kressmacher, dan Sigmund Freud. Kalau Aristoteles dan Kressmacher dalam melihat perkembangan peserta didik lebih pada tahap-tahap perkembangan fisik, tetapi Sigmund Freud lebih melihat pengaruh perkembangan fisik terhadap tahap-tahap perubahan perilaku libido seksual atau psikoseksual. Sigmund pernah menerbitkan sebuah buku yang menjadi tonggak lahirnya aliran psikologi psikoanalisa, yaitu buku yang berjudul Interpretation of Dreams. Dalam buku ini, Sigmund memperkenalkan konsep yang disebut alam ketidaksadaran atau unconscious mind. Buku-buku lain yang ditulisnya selama periode 1901 sampai 1905 diantaranya yaitu The Psychopathology of Everyday Life, 3 Essays on Sexuality, dan Jokes and Their Relation on the Unconscious. Pada tahun 1902 dia diangkat sebagai profesor di University of Vienna dan saat ini namanya mulai mendunia. Pada tahun 1905, ia mengejutkan dunia dengan teori perkembangan psikoseksual yang mengatakan bahwa seksualitas adalah faktor pendorong terkuat untuk melakukan sesuatu dan bahwa pada masa balita pun anak-anak mengalami ketertarikan dan kebutuhan seksual. Perkembangan peserta didik, menurut Sigmund Freud, dimulai dari sejak lahir sampai kira-kira umur 5 tahun, melewati fase-fase yang terdiferensiasi secara dinamik. Selanjutnya berkembang sampai umur 12 atau 13 tahun, mengalami masa stabil yaitu fase laten. Dinamika mulai bergejolak lagi ketika masa pubertas datang sampai berumur 20 tahun. Kemudian berlanjut pada masa kematangan. Secara lebih jelas, saya akan menjabarkan perkembangan tersebut. Umur 0 tahun sampai umur 1 tahun disebut masa oral. Perubahan perilaku yang terjadi yaitu mulut merupakan daerah pokok aktivitas dinamik. Umur 1 sampai 3 tahun yang disebut masa anal. Perubahan perilakunya, dorongan dan tahanan berpusat pada fungsi pembuangan kotoran. Umur 3 sampai 5 tahun masa pelis. Perubahan perilakunya yaitu alat kelamin merupakan daerah erogen terpenting. Umur 5 sampai 13 tahun disebut masa laten. Perubahan perilaku yang terjadi yaitu impuls-impuls atau dorongan-dorongan cenderung terdesak dan mengendap ke dalam bawah sadar. Pada umur 13 sampai 20 tahun yaitu masa pubertas, perubahan perilaku yang terjadi yaitu impuls-impuls mulai menonjol dan muncul kembali. Apabila bisa dipindahkan dan disublimasikan oleh Dasich dengan baik, maka ia bisa sampai pada masa kematangan. Dan terakhir pada umur 20 ke atas yaitu masa genital. Perubahan perilaku yang terjadi yaitu individu yang sudah mencapai fase ini telah menjadi manusia dewasa dan siap terjun dalam kehidupan masyarakat luas. Adanya teori perkembangan intelektual peserta didik. Dalam teori perkembangan intelektual, Piaget mengemukakan tahap-tahap yang harus dilalui seseorang anak dalam mencapai tingkatan berpikir secara formal. Teori ini tidak hanya berpengaruh pada bidang psikologi, tetapi juga besar pengaruhnya di bidang pendidikan. Menurut teori ini, perkembangan intelektual peserta didik melalui beberapa tahap. Jean Piaget mengemukakan 4 tahap perkembangan intelektual peserta didik. Yang pertama, untuk umur 0 sampai 2 tahun, tahap perkembangannya sensori motorik. Perkembangannya yaitu
kemampuan berpikir melalui gerakan atau perbuatan. Pergerakan panca indera sangat berpengaruh pada tahap ini. Keinginan terbesarnya adalah untuk memegang benda. Anak belum mengerti adanya motivasi dan materi. Yang kedua, umur 2 tahun sampai 7 tahun, tahap perkembangannya tahap praoperasional. Perkembangannya yaitu kemampuan skema kognitif terbatas, suka meniru kegiatan orang lain, mulai mampu menggunakan kata yang benar dan mengekspresikan kalimat pendek secara efektif. Yang ketiga, umur 7 sampai 11 tahun. Tahapannya tahap operasional konkret. Perkembangannya yaitu peserta didik sudah mulai memahami aspek-aspek kumulatif materi, misalnya volume dan jumlah. Sudah mampu berpikir sistematis mengenai benda-benda dan peristiwa yang konkret. Kemudian yang terakhir umur 11 sampai 14 tahun. Tahap perkembangannya tahap operasional formal. Perkembangannya yaitu kemampuan mengkoordinasikan dua ragam kemampuan kognitif secara serentak maupun berurutan. Misalnya, kapasitas merumuskan hipotesis dan menggunakan prinsip-prinsip abstrak. Perkenalkan, saya Angela Rinta Angelin, NPM saya 180, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan sosial peserta didik menurut Erik Erikson. Erik Erikson dikenal dengan tulis-tulisannya pada bidang psikologi anak. Berangkat dari teori tahap-tahap perkembangan psikoseksual dari Freud yang lebih menekankan pada dorongan-dorongan seksual. Erikson mengembangkan teori tersebut dengan menekankan aspek-aspek perkembangan sosial. Dia juga mengembangkan teori yang disebut dengan teori perkembangan psikososial atau Theory of Psychosocial Development, di mana ia membagi tahap-tahap perkembangan manusia menjadi 8 tahap. Yang pertama, pada umur 0 sampai 1 tahun dengan fase perkembangan trust versus mistrust mengalami perubahan perilaku, yaitu pada tahap perkembangan rasa percaya diri seseorang kepada orang lain. Fokus terletak pada panca indera, sehingga mereka sangat memerlukan sentuhan dan pelukan. Yang kedua, pada umur 2-3 tahun dengan fase perkembangan autonomi versus SEM, mengalami perubahan perilaku, masa pemberontakan anak atau masa nakalnya seorang anak. Namun kenakalannya tidak dapat dicegah begitu saja, karena tahap ini anak sedang mengembangkan kemampuan motorik atau fisik dan mental atau kognitif, sehingga yang diperlukan justru mendorong dan memberikan tempat untuk mengembangkan motorik dan mental. Pada saat ini, anak sangat terpengaruhi oleh orang-orang penting di sekitarnya, misalnya orang tua dan guru. Yang ketiga, pada umur 4-5 tahun dengan fase perkembangan inisiatif versus guilt, mengalami perubahan perilaku, banyak bertanya dalam segala hal, sehingga berkesan cerewet. Mereka juga mengalami perkembangan inisiatif atau ide pada hal-hal yang berbau fantasi. Perkembangan yang harus tercipta adalah identitas diri, terutama yang berhubungan dengan jenis kelamin. Anak belajar menjadi laki-laki atau perempuan bukan hanya dari alat kelaminnya saja, tetapi juga perlakuan orang di sekelilingnya kepada mereka. Fase ini menjadi penting karena umumnya anak mulai merasakan secara psikologi pengaruh dari jenis kelaminnya. Misalnya anak laki-laki cenderung menjadi lebih sayang pada ibunya, sedangkan anak perempuan cenderung sayang kepada ayahnya. Yang keempat, yaitu pada umur 6-11 tahun dengan fase perkembangan industri versus inferiority, di mana mengalami perubahan perilaku. Mereka sudah bisa mengerjakan tugas-tugas
sekolah dan termotivasi untuk belajar. Namun masih memiliki kecenderungan untuk kurang hati-hati dalam menuntut perhatian. Jadi di sini anak-anak mungkin merasa ingin tahu tentang pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi mereka juga merasa termotivasi oleh guru maupun orang tuanya sendiri dalam melaksanakan pembelajaran yang mereka lakukan. Yang kelima, pada umur 12-18 hingga 20 tahun, dengan fase perkembangan ego identity versus role on function, mengalami perubahan perilaku di mana mereka ingin mencari identitasnya sendiri. Anak sudah mulai beranjak menjadi remaja, mulai ingin tampil memegang peran-peran sosial di masyarakat, namun masih belum bisa mengatur dan memisahkan tugas dalam peran yang berbeda. Contohnya, mungkin anak ingin mengikuti kegiatan yang ada di suatu masyarakat, contohnya kegiatan Karang Taruna. Yang keenam, pada umur 18 atau 19 hingga 30 tahun, dengan fase perkembangan intimacy versus isolation, mengalami perubahan perilaku, sudah mulai siap menjalani suatu hubungan yang intim dengan orang lain atau lawan jenis, dengan membangun bahtera rumah tangga bersama calon pilihannya. Yang ketujuh, pada umur 31 sampai 60 tahun, dengan fase perkembangan generativity versus stagnation, di mana mengalami perubahan perilaku dengan munculnya kepedulian yang tulus terhadap sesama. Tahap ini terjadi saat seseorang telah memasuki usia dewasa. Sebagai contoh, mungkin ketika kita melihat teman kita sedang kesusahan, jadi muncul suatu rasa empati dan simpati untuk menolong teman yang sedang kesusahan. Nah, seperti itu. Baik, yang terakhir ke-8, pada umur 60 tahun ke atas, dengan fase perkembangan ego integrity versus putus asa, di mana mengalami perubahan perilaku, manusia mulai ingin mengembangkan integritasnya sendiri, di mana yang kita ketahui integritas merupakan suatu nilai yang mendasar pada diri manusia. Contohnya, bertanggung jawab atas semua hal yang akan kita kerjakan ke depannya. Misalnya, saya sebagai mahasiswa diberikan tugas oleh dosen saya untuk mengerjakan makalah, laporan, atau tugas yang lainnya yang bersifat individu. Nah, di situ saya mulai mempercayai diri saya untuk bisa melakukan atau mengerjakan tugas-tugas tersebut, karena sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen saya. Nah, seperti itu. Oke, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai teori perkembangan sosial pada anak menurut Erik Erikson. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Nama saya Alifuddin Prasetya. Teori perkembangan mental peserta didik. Lev Vygotsky, salah satu tokoh pencetus teori perkembangan mental peserta didik. Pendapatnya hampir sama dengan seperti Jan Paget, bahwa siswa membentuk pengetahuan, yaitu apa yang diketahui siswa bukanlah hasil kopi dari apa yang mereka temukan di dalam lingkungan, tetapi sebagai hasil dari pikiran dan kegiatan siswa sendiri melalui bahasa. Tetapi Paget lebih memberikan tekanan pada proses mental anak, dan Vygotsky lebih menekankan peran pengajar dan interaksi sosial. Buka kurung Howe and Jones 1993 tutup kurung. Sumbangan penting yang diberikan Vygotsky dalam pembelajaran adalah konsep Zone of Proximal atau ZPD dan scaffolding. ZPD adalah tingkat perkembangan sedikit di atas tingkat perkembangan seorang saat ini. Sedangkan konsep scaffolding berarti memberikan kepada siswa sejumlah besar bantuan selama tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak tersebut mengambil ahli tanggung jawab yang semakin besar segera telah ia melakukannya. Calvin 1995 tutup kurung. Menurut teori Vygotsky,
Siswa perlu belajar dan bekerja secara kelompok sehingga siswa dapat saling berinteraksi dengan lainnya serta disertai adanya bantuan guru terhadap para siswa tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahayu, NPM 192. Di sini saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang perkembangan moral peserta didik. Istilah moral berasal dari bahasa Latin mores yang berarti adat istiadat, kelakuan, tabiat, akhlak, ajaran tentang kesusilaan dan tata cara dalam kehidupan. Pertama kali perkembangan moral dikemukakan oleh John Dewey, kemudian dikembangkan oleh Jean Piaget dan Lawrence Kohlberg. Perkembangan moral peserta didik menurut John Dewey itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu primoral. Tingkah laku seseorang didorong oleh desakan yang bersifat fisikal atau sosial. Yang kedua yaitu ada konvensional, yaitu seseorang mulai biasa menerima nilai dengan sedikit kritis. Yang ketiga yaitu ada autonomous, seseorang sudah mulai biasa berbuat atau bertingkah laku sesuai dengan akal pikiran dan pertimbangan dirinya sendiri, tidak sepenuhnya menerima kritikan kelompoknya. Menurut Jean Piaget mendefinisikan tingkat perkembangan moral anak sebagai peserta didik melalui pengamatan dan mewawancara. Wayne Miller, 1976. Dari hasil pengamatan terhadap anak-anak ketika bermain dan jawaban mereka atas pertanyaan mengapa mereka patuh pada peraturan, Jean Piaget sampai pada suatu kesimpulan bahwa perkembangan kemampuan kognitif pada anak-anak mempengaruhi pertimbangan moral mereka. Piaget membagi perkembangan moral ke dalam 3 tahap, yaitu yang pertama non-morality, biasanya terjadi pada anak-anak yang berumur 0 sampai 3 tahun. Perubahan perilakunya yaitu anak-anak itu belum memiliki atau belum mengenal moral. Yang kedua ada hetenomous. Biasanya terjadi pada anak yang berumur sekitar 4 sampai 8 tahun. Perubahan perilaku anak sudah mulai dan menerima aturan begitu saja dari orang lain. Yang ketiga ada autonomous, terjadi pada anak yang berumur 9 sampai 12 tahun. Perubahan perilaku bahwa moral dipandang sebagai persetujuan bersama secara timbal balik dapat dipelihara dan diubah sesuai kebutuhan kolektif, merupakan moralitas bekerja sama atau collaborative morality. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi kelompok 2 ini, yaitu kesimpulannya: pribadi peserta didik semula belum berkembang, kemudian mengalami perkembangan akibat memperoleh pengalaman lalu, berkembang lagi akibat memperoleh pengalaman baru. Begitu seterusnya. Adapun hasil perkembangan dapat bergerak ke arah atas atau bawah. Perkembangan adalah bertambah kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pengamatan. Prinsip-prinsip perkembangan diantaranya: perkembangan berlangsung seumur hidup. Setiap individu memiliki kecepatan dan kualitas perkembangan yang berbeda. Perkembangan secara relatif beraturan mengikuti pola-pola tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan terjadi dari 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor keturunan, bakat yang dimiliki, dan proses pematangan fungsi kognitif. Faktor eksternal adalah lingkungan sekitarnya dan proses belajar peserta didik. Secara lebih spesifik, ada banyak teori perkembangan fisik oleh Gesell dan Ames serta Lingsworth, teori perkembangan biologis oleh Aristoteles,
Kranzman dan Sigmund Freud, teori perkembangan intelektual dan kognitif, oleh Jean Piaget, teori perkembangan sosial, dan oleh Erikson, teori perkembangan mental, oleh John Dewey dan Jean Piaget. Berikut tadi materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.